Baik, saya akan menjelaskan mengenai kekristenan awal di Sumatera atau Barus. Masuknya kekristenan di Sumatera atau Barus ini bermula dari orang-orang Kristen kerasulan Thomas di India Selatan yang kembali mencari tahu mengenai iman mereka, di mana menurut para sarjana, para pedagang atau saudagar Romawi yang merupakan orang Yahudi telah melakukan perjalanan dagang ke India Selatan selama abad pertama. Nah, jalur perdagangannya yaitu dari Palestina melalui Mesir, kemudian tiba di India Selatan. Atau para saudagar itu melakukan perjalanan dari Berenice Laut Merah menuju ke Muziris, India Selatan dengan menempuh waktu perjalanan kurang dari 3 bulan. Nah, argumen ini didasarkan pada kisah apokrif Thomas, kemudian dokumen-dokumen pada abad ketiga atau keempat, serta pada tradisi Kristen Kerala dan tradisi kuno makam Santo Thomas dekat Milapor atau Madras. Kisah apokrif Thomas dan dokumen-dokumen pada abad ketiga dan abad keempat sebagai dasar argumen ini, salah satunya berisikan kisah mengenai Raja India, yaitu Raja Gundapar, yang mengutus agennya untuk membujuk Santo Thomas agar pergi ke India. Sebagian sejarawan kemudian tidak setuju bahwa salah satu murid Yesus, yaitu Thomas, melakukan perjalanan jauh hingga ke India. Namun kebanyakan sejarawan mengakui bahwa pada abad keempat telah terdapat komunitas Kristen di India Selatan. Nah, selama abad keempat ini, orang-orang Kristen Persia di India menghidupkan kembali gereja kerasulan yang telah menurun dengan mendirikan komunitas migran baru di pantai India Selatan yang ada hingga saat ini, yang kemudian diyakini merupakan keturunan Thomas. Pada tahun 67 Masehi, sudah terdapat koloni Yahudi di Cochin atau Tiongkok, namun belum diketahui secara jelas kapan dan bagaimana koloni Yahudi bisa sampai dan berada di Cochin. Kemungkinannya diperkirakan bahwa koloni Yahudi berada di Cochin setelah 70 Masehi atau penghancuran Bait Allah di sinagog. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai jalur perdagangan antara Kekaisaran Romawi dan India pada abad pertama Masehi. Sejak awal di abad pertama ini, telah banyak ditemukan orang Kristen di India Selatan yang telah berhubungan erat dengan gereja Mesopotamia dan Persia, di mana mereka secara alamiah mengikuti ajaran-ajaran, istilah-istilah, serta liturgi Syria dari Persia. Dan karena itulah mereka dianggap sebagai Nestorian. Nestorian sendiri merupakan keturunan orang Kristen mula-mula sebagai ahli teolog dan merupakan yang tertua dalam gereja Timur. Mereka tinggal di Persia, India, Hindia Timur, Arab, Asia Kecil, atau bahkan di Cochin Tiongkok. Namun, sebagian besar dari mereka berdomisili atau bertempat tinggal di dalam dan di dekat Persia. Selain kontak dengan Mesopotamia dan Persia, orang-orang Kristen di India Selatan ini telah memiliki kontak sporadis dengan gereja Barat selama abad pertengahan. Nah, komunitas orang Kristen Persia di India Selatan sendiri berfungsi sebagai titik transit bagi orang Kristen yang ingin pergi lebih jauh ke timur, di mana pada saat itu perluasan wilayah atau ekspansi gereja Persia di Asia Tengah ke Cina sudah terkenal. Tetapi diketahui secara pasti bahwa para misionaris itu juga pergi ke Asia Tenggara atau melewati bahkan singgah dalam perjalanan mereka ke Cina Selatan. Ekspansi kekristenan ke timur abad ke-1 dan ke-2. Yang pertama, orang-orang Kristen Persia di Asia Tenggara. Pada pemerintahan Umayyad 661, jalur sutra selatan atau maritim sudah digunakan oleh pedagang dan pelancong Persia selama masa Sasanid. Nah, masa Sasanid ini sendiri adalah masa di mana kekaisaran pra-Islam terakhir dan dipimpin oleh dinasti Sasania pada tahun 224 sampai 661 Masehi. Dan pada masa itu juga, biarawan Persia berlayar bersama dengan pedagang Kristen
ke negara India selama zaman Sasanid, yakni abad ke-6. Kedua, masa pemerintahan Patriark Timotius I. Nah, pada masa pemerintahan ini, banyak biksu yang melakukan pelayaran dari India ke Cina dengan tujuan untuk belajar dan penyebaran agama. Dalam perjalanan mereka dari India ke Cina, mereka melewati Selat Malaka, dan di sana mereka singgah dahulu di tempat yang disebut Kalah, atau dalam bahasa Melayunya yaitu Kalah. Nah, nama ini merupakan pulau di pantai barat Malaya, dekat dengan Pulau Langkawi atau distrik Kedah. Kalah sendiri merupakan pelabuhan penting untuk pertukaran barang antara pedagang, di mana abad ke-9 Kalah menjadi lebih penting bagi pelaut dan pedagang Persia dan Arab yang berdagang di sana dengan pedagang Cina dan Melayu. Nah, diketahui juga para saudagar ini sering mengunjungi pelabuhan Sumatera di Palembang dan Lambori, Banda Aceh, di mana Kalah, Lambri atau Lemuri, Pansur, dan Nias merupakan tempat pemberhentian dalam perjalanan dari Teluk Persia melalui Sri Lanka ke Cina. Beberapa biksu yang ikut melakukan perjalanan tersebut singgah di Palembang yang merupakan tempat pemberhentian. Nah, di tempat ini terjadi perdagangan Acing dan Vajrabadi Ceylon. Nah, hal ini juga dimanfaatkan mereka untuk melakukan pembelajaran dan penyebaran agama. Di antaranya, Acing merupakan seorang biksu asal Tiongkok dan dia melakukan perjalanan dari Kanton ke Palembang pada tahun 671. Dia menggunakan kapal pagar betis Persia. Beliau sendiri banyak mempelajari mengenai pengobatan, seni, keterampilan, kerajinan, ilmu pengelolaan batin, serta tata bahasa Sanskerta di Sriwijaya. Dia banyak mempelajari mengenai pengobatan, seni, keterampilan, kerajinan, ilmu pengelolaan batin, serta tata bahasa Sanskerta di Sriwijaya. Di dalam undang-undang mempelajari kitab-kitab Buddha Dharma. Adapun juga Vajrabadi Ceylon merupakan seorang biksu yang melakukan perjalanan dengan 35 pedagang Persia ke Sriwijaya pada tahun 717. Dari semua data-data yang ada dapat dipercaya bahwa pelaut dan pedagang Persia dan Arab yang berlayar ke India mengunjungi dan tinggal di berbagai pelabuhan di pantai Malaya Barat, dan beberapa dari mereka berlayar lebih jauh lagi ke Cina. Orang Persia sendiri diketahui menggunakan jalur sutra atau maritim juga, setidaknya sejak abad ke-4. Pedagang Arab atau Tasi di perairan Malaya disebutkan sejak tahun 750 dan dalam jumlah yang lebih besar. Mereka melakukan perjalanan ke Cina. Cukup banyak dari mereka yang menetap di pelabuhan Cina Selatan dan beberapa di perhentian menengah. Dokumen-dokumen gereja Nestorian berbicara tentang uskup-uskup keliling di India dan negeri-negeri di luarnya. Latar belakang inilah yang melatar belakangi pertanyaan apakah ada komunitas Kristen di tanah Indonesia sebelum kedatangan Portugis di perairan tersebut. Kita masuk ke dalam Nasrani Baros atau Barus di Sumatera Utara. Yang pertama yaitu tentang Syekh Abu Salih Al-Armini. Syekh Abu Salih Al-Armini adalah seorang sejarawan dan seorang ahli geografi yang tinggal di Mesir pada abad ke-12. Syekh Abu Salih Al-Armini mengumpulkan semua informasi yang tersedia tentang gereja dan biara di wilayah Afrika dan juga di wilayah Asia. Syekh Abu Salih Al-Armini ini berasal dari negara Armenia. Di dalam penjelasan Syekh Abu Salih Al-Armini ini menjelaskan bahwa Fasur atau yang dikenal dengan Baros atau Barus yang terletak di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara dekat dengan Lamri adalah sebagai pelabuhan internasional
dikarenakan menjadi tempat perhentian atau persinggahan daripada misionaris atau pedagang yang ingin pergi ke India dan juga ke Cina. Di tempat tersebut, seperti yang dijelaskan oleh Abu Salih, bahwasannya tempat tersebut juga sebagai tempat perdagangan atau pertukaran barang antar pedagang. Fasur atau barus terkenal akan komoditas kapur barus dan karet, yang kemudian menjadikan Fasur terkenal bahkan hingga ke negara Arab. Dengan begitu, banyak juga di antaranya pedagang dari pantai Malabar, India adalah Fasur karena berdekatan dengan Baros di pantai barat di Sumatera bagian utara. Di dalam penjelasan Abu Salih, di Baros terdapat beberapa gereja. Dengan begitu, semua orang Kristen di Fasur merupakan Nestorian. Tidak diketahui secara pasti baik tempat maupun waktu komunitas Kristen di Baros ini. Namun, yang pasti bahwa segala informasi tentang Persia dan pedagang Kristen di Asia Tenggara menunjukkan periode antara abad ke-9 dan juga abad ke-11. Dalam catatan Abu Salih tidak menemukan informasi lebih lanjut mengenai orang Kristen di Fasur atau Baros. Namun yang menarik dan yang paling dapat diambil suatu intinya, bahwasannya catatan Ebes Jesus dari Nibis pada tahun 1291 hingga tahun 1319 menyebutkan Dabak sebagai distrik seorang uskup, dan Dabak merujuk pada nama umum untuk wilayah Sumatera dan juga untuk wilayah Jawa di Indonesia. Riset terbaru di tempat itu menemukan nama tempat lama di dekat Baros, yaitu Janji Maria, yang bisa berarti juga Janji Maria atau hanya Janji Hikmat. Penggalian baru-baru ini menunjukkan hubungan erat antara Baros atau Barus dan juga India dan juga Teluk Persia yang ada dari abad 9 hingga ke abad 11. Kita masuk ke pembahasan yang kedua tentang Santo Thomas. Kita masuk ke poin yang kedua, yaitu tentang Santo Thomas. Santo Thomas adalah sebagai misionaris pertama di India Selatan. Salib Santo Thomas yang terletak di Gereja Gunung Santo Thomas dekat Madras di India memiliki tulisan Pahlavi yang terdapat sejak abad ke-6. Isi dari tulisan tersebut ialah, "Ya Tuhanku Kristus, kasihanilah Afras, putra Cukarbut." Tulisan ini ditemukan oleh Portugis yang pada saat itu sedang melakukan penggalian, tepatnya pada tahun 1547. Di situ juga, tepatnya di dalam ruang bawah tanah di gereja, terdapat makam dari Santo Thomas. Menurut dokumen resmi yang disimpan di Torre do Tombo di Lisbon, makam Santo Thomas itu telah ada sejak tahun 1523. Di dalam makam tersebut ditemukan beberapa tulang dan kepala tombak yang ditemukan di bagian terendah. Tetapi, tepatnya pada abad kedua, sebagian besar tulang Santo Thomas dipindahkan ke Edessa. Menurut dari salah satu sumber yang mengatakan bahwa makam dari Santo Thomas pernah dikunjungi oleh Marco Polo pada tahun 1292 dan juga pernah dikunjungi oleh John dari Monte Corvino pada tahun 1291. Rasul Thomas sebagai misionaris pertama mati sebagai martir bagi orang-orang Kristen di kota Quilon di pantai Travancore, India Selatan.